Halo, balik lagi sama saya PeptiX, salah satu brand ambasadornya Pihak Network, di mana saya akan menjelaskan salah satu tentang blog terbarunya Pihak yang berjudul Pihak Integritas on Ethereum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa apa sih dan kenapa Pihak berintegritas dengan Ethereum. Di sini ada beberapa poin penting tentang pihak integritas on Ethereum. Yang pertama, integritas standar Ethereum, yaitu pihak mengadopsi standar token Ethereum seperti ERC20, ERC721, serta ERC1155 untuk memastikan kompatibilitas dan interoperabilitas dengan ekosistem Ethereum yang lebih luas. Dan yang kedua, yaitu keuntungan bagi pengembang, di mana pengembang dapat dengan mudah memigrasikan aplikasi dan kontrak pintar mereka dari Ethereum ke Peak tanpa perlu modifikasi besar berkat dukungan untuk standar Ethereum. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas, di mana standar token Ethereum di Peak memberikan fleksibilitas dan skalabilitas memungkinkan untuk pengembangan aplikasi terdesentralisasi atau yang bisa disebut dengan dApps yang lebih efisien dan hemat biaya. Selanjutnya ada keamanan dan kendalaan, yaitu dengan mengadopsi standar yang telah teruji seperti ERC20, Peak memastikan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi untuk token dan aplikasi yang dibangun di atasnya. Yang terakhir itu adalah ekosistem yang beragam, di mana standar Ethereum di Peak ini mendukung berbagai aplikasi, mulai dari token fungible atau bisa disebut dengan ERC20 hingga token non-fungible atau bisa disebut dengan ada dua bagian, yaitu ERC721 dan ERC1155. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu ERC20, ERC721 dan ERC1155. Nah, yang pertama yaitu ada ERC20. Apa sih sebenarnya ERC20 itu? ERC20 adalah standar teknis untuk membuat aset yang dapat dipertukarkan pada blockchain Ethereum. Standar ini menyediakan serangkaian aturan yang memastikan aset berfungsi dengan baik dalam ekosistem Ethereum. Aset ERC20 dalam melambangkan berbagai aset digital dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. ERC20 juga sangat berguna bagi developer yang ingin membuat aplikasi di blockchain Ethereum karena standar token ERC20 memecahkan masalah kompatibilitas. Banyak uang mata digital terkenal menggunakan standar ERC20 yang termasuk seperti Maker, Basic Attention Token, Augur, dan jaringan OMG. ERC20 juga membuat banyak dApps populer seperti Compound, AP, dan Uniswap menggunakan standar ERC20 untuk transaksi platform mereka. Dan selanjutnya ada beberapa contoh token lainnya selain token yang saya sebutkan di atas seperti USDC. USDC adalah stablecoin yang dipatok 1:1 dengan dolar Amerika Serikat. Tujuannya adalah menyediakan stabilitas harga di pasar cryptocurrency. Dan yang kedua adalah EPI atau Yearn Finance. EPI adalah token tata kelola dari Yearn Finance, sebuah platform DeFi yang mengoptimalkan hasil dari investasi cryptocurrency pengguna. Dan yang terakhir ada SNX atau Synthetix. SNX adalah token dari Synthetix, sebuah platform untuk aset sintetis yang memungkinkan perdagangan berbagai aset dunia nyata dalam bentuk token di blockchain Ethereum. Dan selanjutnya ada ERC721, mungkin ini tidak berbeda jauh dengan ERC20. ERC21 adalah standar token non-fungible atau bisa disebut dengan NFT di jaringan Ethereum. Berikut adalah beberapa poin penting tentang ERC721. Yang pertama, non-fungible. Setiap token ERC721 ini unik. Artinya tidak ada dua token yang sama persis. Ini berbeda dari token ERC20 yang bersifat fungible, dapat saling menggantikan. Dan yang kedua ada indivisibility atau token ERC721 tidak dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil. Setiap token hanya dapat dimiliki sepenuhnya oleh satu alamat pada satu waktu. Dan yang ketiga ada metadata. Setiap token dapat memiliki metadata yang menyimpan informasi unik seperti nama, deskripsi, dan atribut lainnya. Metadata ini sering digunakan untuk menyimpan informasi tentang karya seni digital, sertifikat properti, atau barang koleksi lainnya. Dan yang terakhir ada ownership.
ERC721 ini memungkinkan pengguna untuk memverifikasi kepemilikan token secara transparan di blockchain Ethereum. Dan di sini ada beberapa contoh token ERC721 atau yang bisa disebut dengan NFT. NFT ini mungkin beberapa NFT blue chip ya, atau NFT yang paling mahal yang saya ketahui sendiri di jaringan Ethereum. Yang pertama ada CryptoPunk dengan floor atau harga terendahnya itu ada 28 Ethereum atau setara dengan 1,13 miliar per NFT-nya ya. Dan yang kedua adalah Bored Ape Yacht Club atau BAYC dengan floor 12,3 ETH atau setara dengan 523 juta. Dan yang terakhir ada Azuki, dimana floor ini mungkin lebih rendah dari yang kedua saya sebut di atas dengan setara 4,7 Ethereum, mungkin dengan setara harga 190 juta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ERC1155 itu digabungkan antara ERC20 dan ERC721, di mana ERC115 ini adalah standar token di blockchain Ethereum yang memungkinkan kontrak pintar untuk mengelola berbagai jenis token, baik fungible ataupun non-fungible dalam satu kontrak. Ini memberikan fleksibilitas lebih besar dan efisiensi dalam transaksi dibandingkan dengan standar token sebelumnya seperti ERC20 dan ERC721. Dan poin penting di sini tentang ERC1155 adalah yang pertama, multi token standar di mana dapat mengelola banyak token dalam satu kontrak. Dan yang kedua ada gas efisiensi, transaksi lebih efisien dibandingkan ERC20 dan ERC721. Yang ketiga itu adalah batch transfer. Di sini mendukung transfer batch untuk beberapa token dalam satu transaksi dan lebih banyak mungkin ya. Yang keempat adalah flexible metadata. Metadata token dapat diubah, memungkinkan adaptasi untuk berbagai aplikasi. Dan di sini ada beberapa proyek yang menggunakan ERC1155. Yang pertama itu adalah Engine Platform. Engine Platform ada platform game berbasis blockchain yang dapat menggunakan ERC1155 untuk menciptakan aset game yang dapat digunakan lintas game dengan ERC1155. Engine dapat menciptakan berbagai jenis aset dalam satu kontrak seperti senjata, perisai, dan barang-barang lainnya. Dan yang kedua adalah Sandbox, di mana Sandbox ini adalah platform game virtual di mana pengguna dapat membangun, memiliki, dan memonetisasi atau pengalaman mereka dalam virtual game. ERC1155 digunakan untuk menciptakan dan mengelola aset dalam game seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya ada Rarible. Rarible adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan menjual karya seni digital sebagai NFT. Rarible menggunakan ERC1155 untuk mendukung VT dan NFT yang memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dalam jenis karya seni yang dapat dibuat dan diperdagangkan. Lalu mengapa sih pihak menggunakan ERC20, ERC721 serta ERC115 di masa depan? Karena pihak memiliki inovasi yang sangat menarik untuk masa depannya. Terlebih pihak bukan sekadar proyek yang terdesentralisasi yang dimana membuat ekosistem aman, efisien, serta dapat bertransaksi serta interaksi secara otonom untuk ekosistemnya. Sebab itulah pihak ingin melakukan integritas ke dalam Ethereum, karena selain sudah melakukan DeCun, keamanan Ethereum sangat terjaga dan sangat cocok untuk visi misi pihak tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang pihak integritas on Ethereum. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Mungkin di video selanjutnya saya akan lebih membahas lebih detail kembali dan membawakan tentang apa saja yang akan dilakukan oleh pihak di masa depan. Terima kasih.